Okay, what is up? What is left for this right is down. Oke, jadi malam ini adalah malam terakhir aku bersama Redmi Note 8 yang aku sudah pegang selama kurang lebih 2 tahun selama di IKAJ, dan sudah melalui berbagai macam proses waktu kampanye dan lain-lain. Get this. This is a historical phone for me. Banyak sekali file-file yang akhirnya udah aku backup, yang penting-penting udah aku backup di iPhone. WhatsAppnya juga tadi aku backup pakai jasa pindah chat di Instagramnya, teman-teman bisa cek. Jadi itu adalah jasa untuk memindahkan WhatsApp chat dari Android ke iOS. Basically aku cerita sedikit, itu adalah jasa mereka menggunakan software yang sudah tersedia, tapi karena software kebanyakan dan tidak ada software yang gratis, mereka akhirnya berlangganan di software tersebut, yaitu Wondershare Doctor Phone. Itu salah satu aplikasi yang bisa melakukan hal itu, tapi harus dengan berbayar. Nah, kendalanya kalau kita berbayar, biayanya cukup mahal. Jadi intinya mereka adalah jasa yang sudah yang menawarkan solusinya, yaitu mereka yang berlangganan, terus kita bayar ke mereka untuk bisa menggunakan akun mereka yang sudah berbayar untuk melakukan hal itu. Jadi ini sudah pindah dengan baik dan chat-chatannya aman, alhamdulillah, karena banyak chat-chat dari grup dan segala macam. Dan sekarang waktunya aku akan memindahkan SIM cardnya. Rencananya di sini kan hanya satu SIM, jadi aku akan pakai aku akan pakai SIM card utamaku. Dan di sini ada 2 SIM, dimana ada Telkomsel yang itu SIM card utamaku, dan juga ada Indosat yang jarang banget aku pakai kalau di suatu situasi tertentu saja, kalau misalnya di tempat-tempat yang nggak ada sinyal Telkomsel. Jadi aku akan salah satu yang paling berat karena aku juga pengguna Mi account dan Mi Cloud, dan akunku itu sudah dari beberapa HP Xiaomi, sudah dari 3 HP Xiaomi yang aku ganti dari terakhir kali. Semoga rencana aku sih semoga bisa daily drivernya bisa ke Xiaomi lagi, terus menjadi second driver. Tapi let's see bagaimana kedepannya akan seperti apa. Tapi ini akan kukirimkan ke adikku yang ada di Salatiga. Ya, semoga bisa bermanfaat juga untuk dia digunakan dalam bersekolah online, apalagi sekarang lagi pandemi, jadi PPKM dan segala macam. Sekolah juga belum bisa masuk dengan maksimal. Jadi teman-teman adik-adik yang masih sekolah pasti akan membutuhkan HP untuk nge-zoom atau Google Meet dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini look at this, ada 2 SIM, dan aku coba buka SIM ejector yang iPhone. Nah, ini ada Live On XL. Jatuh guys. Ini Live On XL aku order lewat online, dan ini salah satu SIM card yang nggak pakai sistem pulsa, jadi dia harus paketan. Dan sekarang ada sekitar 29 atau 30 giga yang di dalam sini, tapi mau expired, jadi aku harus expand lagi dengan beli kuota minimal 80.000, kemudian dia bakalan expand lagi. Jadi misalnya kita beli, total kuota sekarang yang aku punya ada 30 giga. Jadi kalau aku beli lagi untuk expand masa kadaluarsanya, dia akan menjadi istilahnya kuotanya akan nabung terus gitu. Jadi kalau kita beli expand misalnya untuk expand 20 giga, jadi di total sekitaran 50 giga yang kita bisa pakai dalam waktu sebulan, tergantung masa perpanjangannya seperti apa. Oke, jadi kita lihat di sini. Ini juga ada SIM card yang banyak sekali data-data file liputan. Jadi ini akan aku simpan untuk storage juga. Walaupun di sini nggak ada tempat slot buat SD card ya. Kalau nggak salah yang ada itu di iPhone berapa gitu, yang aku juga lupa. Oke, dan rencananya karena aku tanya tadi di Salatiga ternyata yang bagus XL, jadi Live On ini akan aku masukin ke Redmi Note 8. Aku akan masukin di SIM 1,
SIM 1, no SD card. Ini belum ku restart by the way, dan kayaknya udah kosong. Tinggal setelahnya aku bakal restart. Face to screen port. Wallpapernya custom, sama juga dengan ini custom. Wait a minute. There we go. Custom ya. Laptopku juga custom. Laptop kantor guys, main. Oke. Jadi, oke. Yang pertama ini udah masuk live on-nya. Dan ini tinggal di restart dan prosesnya selesai. Kemudian di sini akan aku masukin Telkomsel, dan yang Indosat akan aku simpan sebagai backup cadangan. Kontak-kontak udah aku backup semua di sini. Yang paling penting dia bisa backup 250 kontak yang aku udah backup dari Redmi Note 8. So hopefully it's gonna be safe. Cuman ya perlu pembiasaan aja sih pakai daily driver iPhone. Dan ya, at the first time. Bentar. Kenapa dia nggak mau masuk? Mungkin aku yang salah masukinnya. Oke, benar. Kira ini dia pakai yang nano, ternyata semua sudah pakai nano sekarang. Dia bisa masuk Telkomsel. Aku tinggal masukin ke iPhone. This is iPhone 8, bukan Plus. Karena aku mikir kemarin waktu ambil ini tuh pengen HP yang compact biar buat story dan konten IG. Karena aku admin juga di salah satu akun Instagram yang perlu branding yang bagus. Jadi I prefer to use iPhone, dan aku ambil iPhone 8 biasa karena aku pikir bentuknya lebih compact, jadi gampang dibawa dibandingkan yang ini yang bentuknya bongsor, which is kalau ini yang Plus juga mungkin sepadan dengan ini bentuknya. Dan baterainya juga sebenarnya lebih lama yang Plus, tapi ya it's okay lah. Semoga aku juga berniat untuk mengurangi screen on time ku, jadi nggak mandengin HP terus ya. Jadi semoga ini bisa membantu. Oke. Sekarang Indosatnya aku taruh sini dulu, aku keep dulu. Kemudian ya Lexer, ini aku pakai 64 GB. Waktu itu aku pakai yang 128 tapi yang KW, yang punyanya Samsung. So it crash. Jadi waktu dia terisi sekitar 128 sekitar 50 GB terisi atau 60 GB terisi, dia error. Dan itu sangat-sangat menyebalkan karena aku di tengah-tengah liputan, dan akhirnya liputan di hari itu yang aku rekam pakai HP ini. Karena baterai kamera juga waktu itu, yang kamera ini belum ada, aku pakai Canon, dan kamera baterainya cuma satu, itu juga kamera pinjam, dan aku akhirnya pakai ini. Terus akhirnya liputan pada hari itu hilang karena memori. Jadi untuk teman-teman ini pelajaran juga untuk ambil memori yang original, walaupun harganya agak mahal, tapi it's safer daripada yang kita ambil yang KW-KW-an gitu ya. Ada yang 1 tera tapi harganya kok murah banget, that's one of KW. Jadi kalau misalnya beli di all shop misalnya, ambillah dari toko-toko mall gitu, atau yang Star yang harganya juga sesuai lah dengan speknya. Oke. Itu sekilas mengenai storage. Oke. Dari ini mungkin aku akan restart dulu. Ini juga ini harusnya udah ready dengan kontak-kontaknya, tinggal aku restart juga. Yang ini akan aku reset. Ada beberapa aplikasi yang di sini kayak Imaging Edge yang harus aku pindah juga di sini. Kemudian ada M-Banking yang lainnya. Terus Viscom mungkin perlu atau enggak kita lihat aja. Terus VN udah aku install. Ada Imaging Edge Mobile sih yang paling penting karena aku perpindahan data. Oke, itu aja. Kita akan lanjut dulu, kita cut dulu mungkin. Aku akan instalasi ini dulu dan kita web data reset. Oke, kita sambil dulu. Oke, kayaknya aku berubah pikiran dan aku akan menunjukkan aja cara aku mereset ini.
It's a traditional way to do it actually. Kita matiin dulu sampai mati banget sampai dia getar, nggak ada getar. Kita nunggu bentar, ini udah mati. Okay. Baterainya usahakan di atas 60% tuh, just to make it sure. Jadi tekan volume atas dan power. Ini aku bakal reset supaya nyampe ke tangan saudaraku nanti seperti baru, oke? Tahan volume atas, dia akan masuk ke reboot mode kalau nggak salah. Reboot mode, kita masuk ke wipe data, wipe all data, confirm, dan dia akan hapus semua datanya. WhatsApp udah, data-data yang perlu aku ambil udah, data-data foto juga sih kebanyakan di Laser. Oke, data web sukses, back to main menu dan reboot to system. As simple as that. Kita tinggal nunggu loadingnya dan dia akan kembali ke data pabrik. Biasanya sih kalau Redmi dia akan minta Mi account dan lain-lain, dan untungnya aku sudah menghafalkan semuanya, jadi semoga lancar dan kita akan buatkan email baru untuk masuk ke HP ini dan juga daftarkan sekalian untuk WA-nya kali ya, biar sekalian gitu. Kita nunggu MIUI ini udah Redmi Note 8 ini udah dapat MIUI 12 titik berapa gitu, tapi belum titik 5, 12.5 belum. Yang kemarin terakhir aku update 12.02 mungkin, dan 12.5 itu baru ada di Redmi 7, bahkan udah dapat Redmi 9, Redmi 10 dan lain-lain. Redmi Note 8 selalu ke skip, I don't know why, tapi ya aku suka pakai ini karena ya masih cukup nyaman juga dipakai walaupun udah lumayan lama, cause maybe I know how to rawat HP-nya. Jadi ya kita akan tunggu dulu, kita cut dulu. Udah selesai restart dan tadi dia begitu nyala dia meminta untuk masukkan password Mi account sebelumnya, karena supaya untuk keamanan. Jadi ketika HP Xiaomi itu misalnya dicuri orang dan dia mau reset, dia nggak bisa kecuali dia tahu tekniknya, teknik bypass. Dan sekarang teknik itu agak lebih sulit lagi dan untuk keamanan. Jadi agak lebih sulit sih kayaknya menerobosnya dengan bypass untuk sistem keamanan Xiaomi yang sekarang. Jadi harus login ke Mi account yang sebelumnya. Walaupun misalnya orang yang punya tapi dia nggak hafal Mi accountnya, artinya dia nggak bisa reset. Jadi sangat penting untuk aku men-save semua akun-akunku di Notes. Salah satu yang penting di aplikasi Xiaomi Mi accountku adalah Mi Notes-nya juga, karena banyak catatan-catatan yang udah aku kerjakan dan udah aku tulis di HP-HP sebelumnya yang menggunakan Mi account yang sama. Oke, kita langsung buatkan email dulu. Meanwhile aku bakalan backup ini ke akun drive aku, isinya di sini biar data-datanya tetap aman. Aku akan backup, aku akan copy dulu ke laptop kemudian diupload ke drive. Oke, sekarang waktunya kita packing, dan akan kita packing di dalam kotak dusnya Isma. Redmi Note 10 Pro, tapi isinya Redmi Note 8, nggak Pro juga. Oke, sinyal aman, aplikasi sudah aman, apalagi kita akan matikan daya. Oke, sama tinggal Redmi Note 8. I'm gonna put you there. Tapi yang aku akan masukin di sini ada 3 unit, bukan 3 unit, 3. Ada earphone, biasanya butuh untuk keperluan Zoom atau apa gitu kan. Terus ada charger. Ini charger third party aku beli, terpisah sih karena originalnya entah kemana. Tapi ini juga bisa fast charging, so harusnya sih bagus. Gimana caranya biar dia tersusun dengan baik, karena aku
ini dulu. Oke, like this. Ini kepala chargernya agak gede, harusnya masuk. Oke. Sudah habis sini. Oke, habis sudah terpack. Sekarang kita lakukan adalah menggunakan plastik dulu, baru kita akan wrap dengan ini lakban. Oke. Biar kenapa? Biar pakai plastik. Tapi sebelumnya kayaknya harus ini dulu. Biar through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. Oke, kita skip dulu kalau ini bakal panjang. Oke, singkat cerita, paketnya sudah diantar dan ini akan langsung keluar ke kurir JNE atau JNT yang di Surabaya. Kebetulan besok akan ke Surabaya, semoga lancar dan kita lanjut di besok hari. Kita mungkin transisi dulu kali ya. Jadi paketnya aku nggak sempat rekam waktu kemarin ngirim karena aku udah rekam sih sebenarnya, tapi filenya entah kemana, aku nggak sempet save. Terus jadi ceritanya di sana waktu aku ngirim di tempat kurirnya, waktu itu dia minta harus packing kayu. Sejak kapan ada Mas Faisal? Guys, udah stuck tidur guys. Tidurnya Wali senyum. Ini tidurnya. Jalan. Minta dibangunin, dulu nggak bangun. Jadi gitu. Terus minta di packing kayu sama ini. Jadi yang aku lakukan effort yang semalam itu tidak ada gunanya karena sampai sana dibongkar lagi dan dikirim, akhirnya 2 harian sampai 3 harian. Jadi seperti itu loh. Semoga bermanfaat.